Pergantian Kapolres, saya dipanggil sama Kapolres yang baru. Ya kan? Dia curigain saya, karena saya nggak pernah setor mungkin sama dia, ya kan? Dia jadi akhirnya kayak musuhin saya gitu. Orang mau masuk polisi, motivasinya adalah itu banyak kesempatan untuk bisa menjadi kaya lah. Benar. Kalau ada pemilu percuma lapor polisi, kalau gini kan cuma jadi bintang 1 gitu. Dari awal kan saya cita-cita bukan untuk jadi orang kaya ya. Saya nggak betul-betul, karena udah terbiasa kali saya yatim piatu kan, memang susah saya kan. Lagian saya nggak pantas menurut saya ya. Ini pribadi saya ya. Saya bilang nggak pantas seorang kita, polisi itu kan pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Kalau saya mendudukan saya itu posisi sebagai pelayan dari masyarakat. Pribadi saya bilang, kalau saya melebihi mereka gitu kan, gaya hidup saya, ketika saya disumpah kan menjadi pelayan masyarakat itu, saya sebagai pelayan, dia bos saya kok. Dia harus di atas saya dong, lebih kaya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Polri Politik Rio. Beberapa waktu akhir ini itu banyak persepsi yang timbul di masyarakat, di publik, mengatakan bahwa polisi itu hidupnya mewah, polisi itu hedon, ya. Bahwa polisi itu orang yang menikmati profesi luar biasa, mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan umumnya polisi hari ini itu kaya-kaya. Tapi apakah benar memang semua polisi itu semuanya hedon? Semua polisi yang pernah dapat jabatan itu kaya-kaya? Kita buktikan. Ya, hari ini kami mengundang Bapak Brigjen Pol Yehu Wangsa Jaya. Ini adalah bintang 1 angkatan 89. Nanti kita coba berbincang-bincang dengan beliau yang Brigjen. Polisinya sudah 5 tahun dan pernah menduduki jabatan-jabatan penting di kepolisian. Nah, apakah memang semua persepsi yang ditimbulkan oleh beberapa tokoh dan di podcast, di media elektronik mengatakan bahwa semua polisi itu hedon? Jadi kita buktikan dengan bincang-bincang kita hari ini. Selamat datang Pak Yehu, Pak Brigjen Pol. Ya. Saya mengikuti pemberitaan di salah satu media yaitu di Detik yang menyampaikan bahwa Pak bintang 1, Jenderal bintang 1 itu hari ini masih hidup seperti biasa-biasa, artinya naik bis, naik MRT dan sebagainya. Terus apa Anda tidak malu hari ini bintang 1 kok masih naik MRT, naik bis Transjakarta dan lain-lain. Dan hari ini juga saya didampingi oleh Bung Rafael, yang dulu saya pernah katakan bahwa muda sudah lewat, senior belum nyampe. Ini adalah jurnalis yang cukup dikenal. Untuk pertama kita bincang-bincang dengan Pak Yehu. Pak Yehu ini angkatan 89 di Polri ya. Hari ini bintang 1.
Tadi Bung Rapel dan teman-teman tim itu mengikuti perjalanan Anda dari rumah terus bis, naik MRT sampai kantor dan sampai ke Juanda ini di tempat kita podcast hari ini. Bisa diceritakan keseharian Anda dan jabatan Anda sekarang ada di mana? Terus kenapa Anda mau masuk polisi? Itu pasti ada motivasi. Oh. Apakah motivasinya mau kaya atau seperti apa? Gimana, Mbak? Baik, Bung Rio, Bung Rafael dan semua pemirsa. Saya kaget juga diundang. Kayak mau diadili juga sebagai polisi yang nggak punya apa-apa. Nah, gitu kan. Tadi memang kaget juga pagi-pagi sudah ada yang shooting rumah saya gitu kan. Nah, sebenarnya saya merahasiakan sekali keberadaan rumah saya sampai saya tinggal di komplek Kostrad gitu. Polisi tinggal di komplek Kostrad. Supaya nggak tahu bahwa ada polisi di situ gitu. Memang awal dari saya ini gini, soal sederhana, mewah dan lain sebagainya. Saya pernah ngalamin semua itu, ya kan. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua bahwa polisi itu adalah abdi masyarakat. Ya, dia tugas pokoknya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Dan juga penegakan hukum. Jadi memang sebenarnya saya nggak cita-cita jadi Polri, jadi anggota polisi. Memang awalnya saya waktu SMA saya malah nggak suka sama polisi. Nggak sukanya kenapa, Pak? Nggak sukanya saya ditilang sama polisi. Ditilang, saya minta tilang, dia malah ambil motor saya kan. Ya, saya ini lahir jadi kelas 5 SD sudah menjadi anak yatim piatu. Jadi saya mami papi saya udah meninggal di Cianjur. Saya dibesarkan oleh om saya di Kecamatan Ciranjang di Cianjur. Jadi saya sehari-hari membantu om saya, jadi saya sering bawa barang gitu ya, naik sepeda motor, tiba-tiba saya ditangkap oleh, waktu itu masih kopral, polisi kan masih ABRI ya, dan dia nanyakan surat apa, saya tunjukkan tapi dia ngotot nyalahkan saya gitu. Saya bilang tilang aja ya. Tapi akhirnya bukannya ditilang, tapi motor saya dibawa. Wah, saya di situ, wah ini kok begini polisi kan. Akhirnya saya cari tanya sama temen. Kebetulan teman saya itu, papahnya itu Dan Ramil di kecamatan itu. Saya tanya, polisi itu takut sama siapa ya? Ya sama tentara, kata dia. Mentang-mentang bapaknya tentara ya. Ya waktu Orde Baru kan kita tahu semua ya. Nah, jadi akhirnya saya bilang, kalau gitu saya mau jadi tentara aja. Saya tanya ke dia gimana kalau saya sekolah mau jadi tentara? Ketawa dia. Nggak ada cupat maneh mah gitu. Artinya nggak ada tampang loh jadi tentara gitu kan. Akhirnya saya tanya terus ke dia, kalau enggak saya tanya papamu, saya bilang, ya kan, supaya sekolahnya di mana gitu. Akhirnya ketemu main ke papanya, ke rumah dia, terus saya tanya sama papanya Dan Ramil itu, Pak kalau mau jadi tentara gimana? Oh ada, kamu kalau mau sekolah harus sekolah yang tentara, nanti lulusnya jadi komandan, jangan jadi dari bawah, ya kayak saya katanya, saya ini dari bawah, untung aja jadi komandan Koramil katanya gitu kan. Di mana sekolahnya? Di Akabri katanya. Jadi saya cari tuh informasi, ya kan. Zaman dulu itu tahun 1986 belum ada internet, yang ada kan TVRI, RRI ya. Koran juga ya ada ya koran mungkin. Nah sampai ketemu akhirnya ternyata anaknya Pada Ramil ini teman saya ini, dia mau daftar juga rupanya. Jadi akhirnya saya ikut dia
daftar akabri di Bandung. Nah, saya berjuang, akhirnya lolos di seleksi di Bandung, di panitia daerah, terus saya ke panitia pusat ke Magelang. Nah, di Magelang rupanya tesnya 4 matra, ya kan? Matra pertama itu angkatan darat. Setelah tes, langsung yang ngetes saya bilang, kamu nggak cocok, katanya nggak bisa jadi tentara. Kenapa sih? Jantungmu lemah. Kenapa saya bisa lolos dari daerah kan? Jantung, wah saya bilang, memang saya nggak bisa jadi tentara angkatan darat. Terus saya pikir masih ada 2 lagi tentara kan, laut, tes laut lagi. Tes laut itu juga selesai, kamu paru-parumu katanya lemah, nggak bisa kamu jadi angkatan laut. Jantung, paru-paru saya lemah semua ya. Tapi tenang, saya masih ada tentara angkatan udara. Saya tes lagi angkatan udara kan, rupanya dia bilang gini lagi, kayaknya kamu juga nggak bisa jadi tentara angkatan udara. Kenapa? Gagal fokus katanya. Nanti kalau bawa pesawat kamu bisa nabrak katanya. Aduh, saya bilang sedihlah saya nggak bisa jadi tentara kan. Rupanya masih ada 1 lagi. Inilah yang Tuhan inginkan ternyata saya. Yaitu di Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Saya dites, saya yakin tes saya itu nilainya pasti 100, makanya saya diterima. Karena kebanyakan tesnya IQ ya. Dan kebetulan saya termasuk yang senang matematika. Waktu itu tesnya matematika, fisika. Saya IPA kan. Ya saya akhirnya ternyata diterima jadi polisi juga. Padahal saya nggak suka sama polisi. Motifnya dendam. Akhirnya harus jadi polisi. Apa yang harus saya lakukan Tuhan kan? Artinya ya kamu harus benahi, jangan sampai lagi anggota polisi seperti itu, ya kan? Seperti itu. Jadi akhirnya memang tujuan saya kan bukan jadi pejabat, jadi anggota polisi, jadi ABRI ya waktu itu. Nggak kepikiran saya harus pengen cari duit atau pengen jadi kaya raya, enggak. Karena saya nggak punya pandangan seperti itu. Yang jelas saya jalanin aja dan saya harus benahi lah. Bahwa polisi itu supaya tidak berikutnya orang tidak jadi korban akhirnya nggak suka sama polisi gitu kan. Seperti itu. Makanya ya sampai detik ini ya saya jadi polisi, ternyata salah satu kegagalan saya itu masih polisi yang pungli itu kan. Nah terus beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh Pak Yehu, pernah jadi Kapolres. Saya pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolsek. Yang menariknya Bang Da, beliau ini pernah jadi Kasat Lantas di Poltabes Medan. Artinya pengalamannya di masa lalu itu sebenarnya waktu untuk membenahi apa yang dilakukan pada saat itu. Apa nangkep motor juga? Saya jadi Kasat Lantas itu 3 kali. Pertama saya Kasat Lantas di Kalimantan Tengah ya, di Polres Kapuas. Kapuas. Yang memang Kasat Lantasnya kan saya bayangin Kasat Lantas itu yang dulu saya aja bikin SIM susah banget. Banyak yang bikin SIM. Terus perpanjangan STNK juga dulu yang om saya mobilnya saya perpanjang. Ngantri itu. Ini di Polres saya, Kuala Kapuas itu, kaget saya. Mobil sama jari saya lebih banyak jari saya. Pada saat itu? Iya, pada saat itu. Iya kan? Tahun 90 itu. Sepeda motor aja, ya dikit sekali. Karena semua di air. Kan, Kuala Kapuas itu. Memang di Kalimantan Tengah itu sungainya besar-besar kan. Jadi yang bikin SIM itu sebulan paling 5 orang, Tapi tiba-tiba Kapolres baru, ada pergantian Kapolres, saya dipanggil sama Kapolres yang baru, kan? Dia curigain saya, karena saya nggak pernah setor mungkin sama dia, ya kan?
Kalau dia masih dengar terserah lah. Iya. Tapi ini kejujuran saya buka ya. Iya. Dia tanya, kamu mana ini tes itu apa SIM kok nggak ada laporan kamu? Apa yang saya laporkan Pak? Orang setiap bulan paling 5 orang saya bilang. Nggak percaya dia. Akhirnya dia bilang mulai besok saya yang ngetes katanya. Yang tes SIM saya. Oh ya silakan saya bilang. Ya kan? Itu Kapolres? Iya, kata dia, saya kan pernah Kapolres. Bukan di sini aja, dia bilang. Saya pernah Kapolres di Putus Sibau, di Kapuas juga, tapi Kalimantan Barat, namanya Kapuas juga. Itu ada, katanya, yang bikin SIM. Masa di sini nggak ada, katanya. Loh, Bapak sendiri lihat, orang motornya, jalannya aja cuma sekeliling sehari. Itu beberapa jam kita kelilingin, udah habis, saya bilang. Tapi dia nuduh saya. Seperti itu, wah saya sedih juga itu, ya kan? Akhirnya dan terbukti memang, Kapolres jadi apa pengetesnya terbukti memang sedikit. Iya, saya serahin ke beliaunya aja. Silakan aja Bapak tes, benar nggak apa yang saya? Ya memang sedikit kan? Dia jadi akhirnya kayak musuhin saya gitu. Sepertinya kok nggak setor gitu kan? Saya bilang ini parah Junar. Kemudian saya pernah jadi Kasalantas di Banjarbaru, di Kalimantan Selatan, gitu kan. Nah, kemudian saya pernah Kasalantas di sini, Jakarta Pusat, di Polres Jakarta Pusat. Itu aja. Nah, di Medan itu jadi Wakasat Lantas. Wakasat Lantas. Suatu hari, pengalaman yang menarik, suatu hari, saya ini ketika Kasalantas di Kapuas, itu pertama kali SIM computerized. Komputer, ya kan? Komputer itu akhirnya saya tertarik sama komputer. Gara-gara itu kita kan dilatih tuh, dilatih untuk bagaimana supaya mengoperasikan komputer. Jadi saya tertarik, akhirnya saya senang sama komputer gitu. Nah, saya tahu lah gimana komputer itu gitu. Waktu dibangun itu komputer tuh lengkap sekali sebenarnya untuk pendataan kecelakaan, untuk pendataan pelanggaran, untuk memproses SIM itu harus benar. Jadi nggak bisa bayar gitu kan, udah benar semuanya itu kan. Tapi kan namanya komputer bisa diakalin sama mereka. Nah waktu di Medan, saya waktu jadi Wakasat Lantas, ada seorang mahasiswa datang ke ruangan saya. Saya habis patroli, ngecek anggota di lapangan, saya balik ke kantor. Mahasiswa itu rupanya udah nunggu saya, dia masuk ke ruangan saya. Dengan mata berkaca-kaca dia bilang, tolong bantulah Pak. Kalau Bapak nggak bisa bantu, saya seumur hidup nggak punya SIM. Saya tanya kenapa? Saya gagal, udah ini yang ketiga kali. Gagal di mana? Di ujian teori. Kan kamu mahasiswa, kamu nggak belajar. Waktu itu dulu Yayasan Bayangkari itu jualin buku, isinya tentang soal-soal dan kunci jawaban untuk tes ujian teori SIM. Sebenarnya kamu kan bisa baca itu belajar, ya kan? Sudah Pak, dan saya yakin saya lulus sebenarnya. Waduh, karena lihat dia nangis gitu kan, saya penasaran kan, saya turun ke bawah, kan di lantai atas ruangan saya turun ke bawah ke ruangan SIM, saya tanya ke anggota saya, coba cari ini hasil tes dia, hasil tes yang ditunjukin ke saya, coba saya minta kunci jawaban zaman dulu kan di bolong-bolong itu kan. Itunya kunci jawabannya kita tinggal tempelkan ke jawaban dari kertas itu, kita nilai ketahuan berapa yang benar yang salah kita tahu kan. Lulus, ternyata hasilnya bagus, lulus. Saya bilang kok ini lulus, cari yang tes pertama keduanya, ini ketiganya lulus juga keduanya. Waduh, saya bilang kok bisa nggak lulus? Diumumkan nggak lulus? Makanya itu masih order baru itu.
Apa yang saya lakukan? Saya gampar itu. Pengujinya suruh berdiri, saya sampai nilai. Saya, wah, memang harus perlu digamparin kan. Tidak lulus mungkin karena tidak ada setoran tadi itu, Bang. Saya nggak tahu. Kayaknya itu nggak ada yang itunya kali ya. Ya, saya akhirnya ngadep ke kasat saya. Saya bilang, Bang, kasatnya angkatan 87, saya 89. Bang, kita ini gini-gini saya ceritain. Oh, jadi apa solusinya? Kita bikin komputer aja. Computerized. Ujian teori SIM. Jadi nanti yang nilai komputer, saya bilang fair kan? Jangan kita jangan manusia lah. Petugas disalahin terus. Disangkanya kita pungli terus. Padahal kita nggak pernah makan uang pungli kan. Akhirnya disetujuin dan saya buat. Itu pertama kali di Indonesia saya buat komputerisasi ujian teori SIM di Medan, Poltabes Medan. Itu pertama kali saya buat itu di Polda Metro belum ada ya? Belum ada. Setelah itu Kadit Lantas waktu itu namanya. Bukan Dirlantas, tapi Kadit Lantas, Kabak Presiden datang. Kasih SIM-nya datang ke tempat saya. Dia studi banding untuk apa? Dia tanya gimana, bikinnya gimana gitu. Ya kan. Ya mereka jiplak, mereka bikin juga di Jakarta gitu. Itulah akhirnya Indonesia mengenal computerized dalam SIM itu. Betul. Oke. Terus setelah itu menjadi Kapolres. Enggak, setelah itu saya pindah, ditarik sama Mabes karena saya bisa bikin gitu. Waktu itu di Mabes belum ada computerized juga untuk personilnya, SDM itu. Jadi kami ternyata di situ udah ada tim AKBP waktu itu, AKBP Agus Dwianto, senior saya angkatan 77. Saya ditarik gabung dengan beliau untuk bangun namanya Riwayat Hidup Personil Polri. Komputerisasi komputerisasi personil Polri. Di situ kami menemukan 13.000 NRP ganda. Jenderal sama kopral itu NRP-nya sama. Semua banyaknya sama. Karena kan mereka masih manual. Dan saya setahun di situ berhasil ciptakan bersama tim, bersama AKB almarhum ya, terakhir Kombes, almarhum Kombes Agus Dwianto. Kami berhasil ciptakan, kami salurkan udah ke seluruh Polda. Selesai tugas saya dipindah ke Polda Metro Jaya. Ya, di Polda Metro Jaya itu di lalu lintas. Lalu lintas lagi. Ya, di lalu lintas. Saya jadi Kasubag Binop. Ngatur-ngatur lalu lintas se-Jakarta ini. Setelah itu saya jadi Kasat Lantas di Jakarta Pusat. Gitu. Harusnya udah kaya dong. Jadi Kasat Lantas. Soalnya stigma lantas juga Bang ya. Berhubungan dengan kesejahteraan itu. Gitu. Nah, saya konfirmasi coba Bang Daya. Harusnya kaya dong gitu. Tadi pagi saya Bang Daya, saya berkesempatan untuk menjenguk langsung ke rumah beliau gitu. Artinya kita melihat keseharian dan sebagainya, aktivitas berangkat kerja sampai ke Mabes Polri dan sebagainya menggunakan angkutan umum. Jadi profil bintang 1 dengan kediaman beliau itu sebenarnya agak tidak relevan gitu Bang Da. Gitu. Kandang burung ya. Tidak seperti bintang 1 yang lain. Tidak seperti bintang 1 yang lain Bang Da. Nah, itu konfirmasi aja Bang Da gitu. Terus setiap hari naik. Tadi naik apa? Naik angkutan umum, Transjakarta, MRT, kadang-kadang naik angkot. Jadi dari rumah saya ke halte busway itu paling 200 meter lah ya, dekat lah. Setelah itu dari situ disambung ke naik MRT, baru ke Mabes. Baru nyampe Mabes, tempat tugas sekarang. Aman itu, nggak ada macet. Iya kan? Tapi itu kan akhirnya membuat pelecehan terhadap bintang yang ada. Enggak, siapa yang dilecehkan?
Kan harusnya minta satu nggak seperti itu. Itu kan persepsi ya. Itu persepsi masyarakat. Salah. Oh itu. Iya, harusnya ya kita hidup sesuai lah. Saya bangga melakukan itu karena menurut saya kan pernah sekolah di luar negeri, di Amerika, di Jepang. Oke. Dan kita diajarkan di sana, di Amerika, di Jepang itu ya lucu ya. Jadi saya datanglah ke Jepang itu kan untuk sekolah. Masuk kampus, sampai kampus, hari ini katanya kita akan tour city, city tour, ya kan? Kita keliling kota, Fuchu, Tokyo, ya kan? Ya kan? Jadi bajunya apa nanya? Pakai training aja, pakai biasa aja. Saya pikir kan kenapa kan naik bus nih atau naik apa? Enggak. Rupanya memang diajak jalan kaki. Diajak naik itu. Naik kereta api, MRT naik angkutan umum. Iya. Mereka, Itu dari beberapa sekolah. negara yang... Iya, dari beberapa negara. Dan mereka nggak komplain, mereka seneng-seneng. Dan saya tanya ke kan sama selevel lah sama saya pejabat-pejabat yang ikutnya kan. Ya di kota-kota besar seperti itu. Ya kan? Harusnya Indonesia juga seperti itu. Jakarta khususnya yang udah ada MRT kan. Dulu saya waktu di Lemanas tahun 2013 saya udah naik MRT itu yang masuk Detikom itu. Itu belum ada MRT, masih busway. Tapi saya bangga itu bisa naik busway dengan mudah dan cepat, nggak ada macet. Artinya pengalaman dari Jepang itu kemudian menciptakan habit sampai sekarang. Ya, itu. Saya pikir nggak mesti gitu bangsa Indonesia. Kita tinggalkanlah angkutan pribadi itu. Oke. Ya kan? Nggak, tapi hari ini kan begini, orang mau masuk polisi, motivasinya adalah itu banyak kesempatan untuk bisa menjadi kaya lah. Benar. Karena jabatan-jabatan penting di kepolisian itu memang memungkinkan untuk itu. Gitu. Ya, artinya ketika mengurusi kepentingan publik yang banyak, maka memungkinkan untuk berhubungan dengan banyak orang. Nah hari ini kalau kita temui ada bintang 1 angkatan 89, Cukup senior, lebih duluan daripada Kapolri yang angkatan 91, Pak Sigit. Itu kan kesannya kalau ada percuma lapor polisi, kalau begini kan cuma jadi bintang 1 gitu. Karena ternyatanya biasa-biasa aja. Benar. Tapi apapun namanya, karena kalau tidak semua polisi tidak semua polisi itu dipersepsikan atau salah persepsinya bahwa polisi itu pungli atau polisi itu menerima setoran. Polisi itu bisa membuat sebuah masalah itu menjadi sumber uang atau backing judi online, macam-macam. Nah hari ini kita bisa lihat Pak Yehu ternyata memilih jalan sunyi di antara keramaian, menjadi anomali di antara yang lain. Nah ini anomali ini pilihan hidup atau memang karena Pak Yehu belum diberi kesempatan aja jadi Kapolda misalnya, atau jadi Kadipropam seperti Sambo, ya? Atau memang keseharian, artinya kan pernah jadi Kapolres, Wakapoltabes atau Wakapolres, kesempatan untuk menjadi kaya ada sebenarnya. Itu apakah memang pilihan hidup Pak Yehu atau karena itu kan pasti turun ke anak-anak, ke keluarga, ke istri, atau istri nggak mendesak supaya beli mobil bagus gitu kan? Mobil Eropa misalnya, anak-anak nggak malu lihat bapaknya setiap hari bawa tas, ransel, ya kan? Datang ke kantor kita di sini pakai ransel, tanya naik apa tadi? Naik bis. Wah, kita mendengarnya agak, kalau gitu urunglah kita nyuruh anak kerja di polisi. Gimana Pak Yehu? Jadi lihat polisi hari ini seperti itu. Makanya dari awal kan saya cita-cita bukan untuk jadi orang kaya ya. Saya nggak betul-betul karena udah terbiasa kali saya yatim piatu kan, memang susah saya kan. Lagian saya nggak pantas menurut saya ya. Ini pribadi saya ya.
saya bilang nggak pantas seorang kita, polisi itu kan pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Kalau saya mendudukkan saya itu posisi sebagai pelayan dari masyarakat. Jadi kalau ketika saya jalan masuk kampung gitu kan, di Jakarta ini, jangan di kampung saya lah. Kampung saya udah hafal saya di kampung Jakarta. Masih banyak orang masyarakat itu hidupnya sederhana gitu, atau di rumahnya masuk gang itu mobil aja nggak masuk, pasti dia nggak punya mobil kan. Saya bilang, pribadi saya bilang, ini ya pribadi saya, batin saya gitu kan. Waduh, kalau saya melebihi mereka gitu kan, gaya hidup saya ketika saya jadi polisi, ketika saya disumpahkan, saya disumpahkan menjadi pelayan masyarakat itu. Saya sebagai pelayan, dia bos saya kok, dia masyarakat kan bos. Dia harus di atas saya dong, lebih kaya dari saya. Tapi kenyataan masih ada yang susah hidupnya di bawah saya juga. Saya ini pelayan yang beruntung, ya kan? Pelayan yang beruntung punya bos. Ternyata ada juga bos-bos saya itu hidupnya di bawah saya, ya kan? Walaupun memang saya melakukan seperti itu, saya merasa orang beruntung aja gitu. Nggak, waktu dulu di Kapolres Minahasa, Pak Yehu kan pernah jadi Kapolres yang kita baca ya. Di Minahasa itu orang yang melaporkan ada perkara yang dihadapinya, itu kan biasa datang ke kantor. Nah itu kita dengar dulu ketika jadi Kapolres, itu Pak Yehu memerintahkan Abah untuk mendatangi orang yang yang menjadi korban penipuan, korban apa gitu. Itu tujuannya seperti apa? Kok bisa mendatangi orang, mendatangi pelapor gitu. Jadi apa nggak merepot kalau ada 10 orang pelapor kan sibuk anak buah mendatangi. Atau jangan-jangan pencitraan untuk naik pangkat Abang. Itu apa alasannya gitu? Nah gini, di Minahasa itu saya masuk jadi Kapolres, ya kan. Saya kalau zaman mungkin Pak Jokowi belusukan, saya udah lebih duluan belusukan. Saya masuk kampung, saya datang ke semua masyarakat. Tapi banyak kan diundang gereja-gereja. Jadi saya masuk gereja-gereja, karena di sana kan mayoritas Kristen kan. Saya lihat kehidupan mereka kan jauh daripada beruntung dibandingkan saya. Jadi saya pikir kalau ada itu kejadian kejahatan, saya di sana mengaktifkan FKPM, Forum Komunikasi Polisi sama Masyarakat. Itu menjiplak, mengadopsi itu Kobang di Malaysia, di Jepang. Jepang bawa ke sini. Dan itu saya aktifkan memang. Jadi kalau perkaranya ringan-ringan, selesai sama mereka aja lah. Iya kan? Jadi kalau umpamanya berat. Kalau sekarang restoratif justice lah. Iya. Bisa selesaikan. Selesaikan aja. Iya. Nggak usah sampai. Nah kalau umpamanya berat, baru telepon kita. Biar kita yang jemput. Jangan nanti waktu itu kan ribut Pameo. Lapor polisi hilang kambing, hilang sapi. Pulang jadi hilang sapi. Betul. Kita buktikan, ya kan? Saya suruh anggota saya bikin sistem Laputra namanya, layanan jemput perkara. Jadi mereka yang jemput. Jadi polisi akan lihat, umpamanya rumah itu kemalingan, dia pasti nggak akan macam-macam sama masyarakat itu. Kenapa? Rumahnya masih kayu, masih kurang lah dibandingin polisinya, ya kan? Jadi pasti nggak akan macam-macam. Dia udah lihat rumahnya, ya kan? Itu pasti dia melayani dengan benar. Tapi puji Tuhan ya, kalau di Minahasa selama saya jadi Kapolres, penjara itu kosong. Jadi di Polsek penjara kalau saya cek
Saya Di pasti sel- cek. sel Polres lah, sel Sel polsek Oh, itu. Polsek, sorry. Itu pasti kosong, nggak ada tahanan. Karena kejadian nggak ada. Saya keliling itu, boleh ditanya lah sama masyarakat Minahasa. Saya datengin tiap malam keliling-keliling, itu aman aja. Oh, jadi antara polisi dengan masyarakat itu menyatu. Tidak takut sama polisi. Makanya saya bikin buku tuh, polisinya masyarakat gitu. Oh, Saya pernah tulis polisinya masyarakat. iya, iya, iya. Jadi masyarakat dengan polisi itu harus bersatu. Iya, iya. Ya kalau nggak bersatu, seneng penjahat. Iya, iya. Apa yang abang lakukan di Minahasa itu sebenarnya itu sudah jadi kebijakan secara institusi kah atau inisiatif pada saat itu? Memang institusi kan ada aturan itu. Harusnya sampai sekarang. Enggak, saya maksudnya arah saya ini bertanya itu kenapa yang lain tidak melakukan hal yang sama seperti itu? Ya saya nggak tahu. Iya, iya. Jadi saya ciptakan di sana quick response. Adalah terdaftar di Muri. Dan kalau nggak percaya tanya Kapoldanya Pak Bekto Suprapto. Iya, iya. Saya berhasil bersama Kapolres waktu itu, Pak Kapoltabes Pak Bambang Sugeng, dan anggota saya banyak. Salah satunya sekarang jadi Kabak Binkar. Oh. Karo Binkar, bintang Binkar, 1. ya. Dia tahu lah bahwa saya berhasil menciptakan quick response time. Jadi kalau Bapak butuh bantuan polisi, Ya. telepon ke komando, di bawah versi Muri, di bawah 5 menit udah datang polisinya. Oh. Tapi memang target saya waktu itu 10 menit. 10 menit direspon. Ya. Saya pernah menciptakan itu, saya pernah lakukan itu di Kemayoran, zamannya Pak Makbul jadi Kapolda. Jadi Kapolsek. Waktu Kapolsek Kemayoran, Pak Makbul Kapolda. Oh. Kapolresnya Pak Sukarawadi Dahlan. Saya bangun comment center di Polres. Jadi masyarakat telepon ke Polres atau telepon 911 radio. Di situ 15 menit pasti nyampe polisi. Oh, oke. Dia pasti apa yang perlu saya bantu. Personilnya cukup untuk mendatangi. Cukup. Pada saat itu. Cukup. Oh. Nah ini rahasia. Saya nggak ungkap di sini. Kenapa bisa cepat seperti itu? Ya. Itu rahasia. Oh. Ya. Iya. Karena sampai detik ini polisi-polisi juga nggak nanya saya. Iya, 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 iya. Saya dapat penghargaan dari Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Saya dikasih penghargaan sebagai yang pertama dan satu-satunya di Indonesia sampai saat ini ya. Itu penghargaan itu tahun lalu. Ya. Sampai saat ini Jenderal atau Pati Polri ya. Ya. Perwira Tinggi Polri yang bergelar Master Komputer.